Yes.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk menyambut pesan Natal, berita Natal, firman Tuhan yang akan memberi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Untuk selalu
buat kami Tuhan. Beri harapan, Kau biarkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Katakan akan kami undang hambanya Gembala Bapak Adrian sudah bisa kasih kita. Dan Kau juru mengubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Bersukacita kami Tuhan atas lawatan Tuhan, atas firman Tuhan pada malam petang ini Tuhan. Yang percaya perayaan Natal di mana kelahiran Kau boleh kami peringati, ada kasih Tuhan yang melimpah yang menaungi kami pada malam ini. Percaya ibadah ini tidak sia-sia, kami boleh kembali mereview apa menjadi kemauan Tuhan, di mana Engkau boleh ada di dunia ini dengan satu tujuan, untuk menebus setiap dosa kami. Kasih Tuhan terus melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami boleh memiliki damai Natal dan kami pulang dengan membawa sukacita. Kami akan dengar firman Tuhan, Kau juga akan bukakan sikap kami, sehingga firman ini boleh kami renungkan siang dan malam. Bahkan Kau berkuasa kami melalui Roh Kudus untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Tuhan, selamat datang bagi saudara-saudara kita semua yang saat ini boleh bergabung. Percaya kita semua boleh merayakan Natal. Kita boleh menikmati bersama adanya damai Natal pada tahun ini, saudara ya. Saudara, saya akan dengan singkat akan doakan satu renungan, di mana renungan ini juga sudah saya catat sehingga waktunya boleh tepat ya saudara ya, karena saya juga diberi waktu cuma hanya 30 menit gitu ya. Dan untuk tema khotbah pada perayaan Natal pada hari ini, saya akan beri satu judul, yaitu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita baca di dalam Lukas 1 ayat 37. Mari dengan cepat kita boleh baca firman Tuhan di dalam Lukas 1:37. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Saya lihat dan di dalam Injil dalam bahasa Inggris dikatakan kalimatnya seperti ini saudara ya. For nothing will be impossible with God. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam Tuhan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa. Dia bisa melakukan apa saja di mana manusia tidak mampu untuk melakukannya. Dia penuh kuasa, dia penuh satu kekuatan yang tidak terbatas. Saudara, pernyataan bagi Allah tidak ada yang mustahil, ini merupakan bukti bahwa Allah itu benar-benar punya kuasa. Manusia terbatas, manusia begitu sangat lemah,
dan tentunya kekuatannya hanya sebatas apa yang dilakukan manusia. Tapi saudara, di dalam kuasa Allah ada otoritas atas segala apa yang terjadi di dalam dunia ini. Bukan saja bagi semua makhluk yang ada di sini, tapi juga bagi kita makhluk ciptaannya, bagi manusia, bagi semua orang. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, tentunya menurut kehendaknya. Kalau kehendak Tuhan pasti juga tidak akan pernah Tuhan ciptakan. Kalau tidak ada sesuatu yang baik, Tuhan tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan. Jadi apa yang diceritakan dalam Lukas pasal 1 itu sebetulnya merujuk pada suatu cerita. Waktu itu ada Maria, namanya Maria, seorang gadis yang mengandung seorang raja di segala raja, yaitu Yesus Kristus. Suatu hal yang mungkin bagi kita, bagi manusia itu adalah mustahil, ya. Tapi pada saat itu, ya, pasti pada saat Maria berdoa kepada Tuhan, itu bukanlah sebuah kehamilan yang menjadi doa Maria. Karena Maria dan Yusuf itu memang belum statusnya suami istri yang sah. Sehingga pasti Maria berdoa agar pertunangannya boleh berjalan lancar, sehingga menuju kepada sebuah pernikahan yang sah, ya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada di dalam benaknya bahwa akhirnya Maria itu akan hamil di luar pernikahannya dengan Yusuf. Bayangin, seorang cowok yang sudah pacaran sama cewek, kemudian tiba-tiba tanpa disentuh bisa hamil. Nah, pasti ada sebuah kecurigaan dan prasangka, lah ini selingkuh sama siapa, gitu kan ya. Siapa yang kemudian berbuat tidak senonoh dengan pacarnya Yusuf ini, ya. Tapi itu yang terjadi, sehingga Yusuf mau tidak mau dia harus rela ikhlas, karena kalau kemudian sampai tersebar berita ini akan menjadi malu, ya, akan menjadi aib bagi Maria, keluarga Maria dan keluarga Yusuf, ya. Tapi saudara tahu bahwa pernikahan yang belum terjadi ini kemudian seolah-olah dihancurkan, digagalkan oleh adanya sebuah kejadian di mana kemudian Maria itu menjadi hamil tanpa sebab. Tapi ternyata ada sebuah cerita bahwa Maria ini ternyata kemudian sudah diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa Maria akan mengandung seorang anak yang kemudian harus diberinya nama Immanuel. Ya, di sini walaupun dia sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi pastinya mereka yang doakan bersama adalah pernikahan tentunya, dan kemudian berujung kepada kebahagiaan. Tapi yang Allah berikan itu jauh, ya, dari apa yang ada di pikirannya mereka, sangat-sangat jauh, sehingga kemudian mereka menjadi panik, menjadi gugup, dan tidak mau ketemu dengan semua orang. Dia malu, kemudian dia meninggalkan kotanya, dia harus mengungsi, kemudian ya sampai kehamilannya menjadi besar, dan kemudian Yesus ini dilahirkan di kandang Betlehem. Saudara, itulah kenyataan bagi Maria dan Yusuf. Mereka menjalani yang namanya ketidakmungkinan, kemustahilan, tapi kemudian menjadi sebuah kenyataan hidup. Tapi yang penting di sini adalah bahwa Maria menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mewujudkan sebuah kemustahilan menjadi kenyataan. Amin. Apapun kita mau menjadi pribadi yang dipercaya Tuhan, apakah kita mau? Nah, tentunya untuk hal-hal yang mustahil ada 3 hal yang harus kita pahami. Bagaimana kemudian Maria bisa
menerima kemustahilan yang kemudian terjadi menjadi sebuah kenyataan. Yang pertama, yaitu kita harus lebih lagi percaya. Maria, Yusuf percaya bahwa Tuhan adalah memiliki kedaulatan bagi hidupnya. Mari kemudian sama-sama kita ingat kembali akan mukjizat Tuhan yang kemudian sudah Tuhan kerjakan buat dalam hidup kita ini apa? Tuhan sudah buat mukjizat apa dalam hidup kita ini? Maka pasti akan saudara ingat adalah apa yang di luar pikiran kita. Pernahkah kita merasakan kemustahilan itu menjadi sebuah kenyataan bagi hidup kita? Itulah yang Tuhan kerjakan, di mana tidak semua orang bisa menjadi pilihan Tuhan. Seperti Maria ini. Karena mukjizat bisa terjadi bagi orang yang percaya. Maka untuk lebih lagi menerima kemustahilan Allah, kita harus lebih lagi percaya untuk memiliki iman kepada Tuhan kita. Ya, saudara, kita selalu berdoa, selalu memohon segala berkat Tuhan. Tetapi ada kalanya kita meragukan segala kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini. Saudara, waktu itu Maria mungkin saja bisa menolak apa yang malaikat Tuhan sampaikan. Tetapi ia lebih memilih untuk percaya, menerima kasih karunia, walaupun ia tahu banyak orang yang akan menghujat. Pasti dia tahu bahwa Maria pasti akan dicibir karena ia belum menikah. Ya saudaraku, karena percayanya Maria mendapatkan pertolongan Tuhan, walaupun ia tahu bahwa ini hal yang sangat menjadikan sebuah aib, tapi ia tetap percaya. Sungguh-sungguh percaya Maria bahwa pasti akan ada pertolongan Tuhan, ada rencana Tuhan di balik setiap masalah kehidupan manusia. Melalui Roh Kudus dan kuasa yang Tuhan sudah limpahkan kepada Maria, ia dapat menghadapi segala situasi yang kemudian ke depan yang kemudian akan dia hadapi. Tanpa takut, tanpa gentar, karena dia tahu Tuhan menyertainya. Amin. Di saat saudara kita berpikir itu tidak mungkin bagi kita, itu mustahil, disitulah Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita pernah harapkan. Dan di saat itulah kita diberikan sebuah kekuatan yang melampaui segala budi pekerti kita, melampaui pikiran kita untuk menghadapi apa? Menghadapi segala ketidakmungkinan, segala kemustahilan yang bagi manusia mungkin mustahil. Tetapi Tuhan hanya ingin kita percaya kepadanya, maka kemustahilan akan diubah menjadi kenyataan. Amin. Yang kedua, yang perlu harus kita lakukan adalah kita harus lebih lagi memandang kepada Tuhan. Kalau kita mau ngomong soal Tuhan, rasanya mustahil kalau kita bisa memandang Tuhan. Tuhan ada di mana? Tuhan aja alamatnya kita tidak tahu, ya. Ada kalanya orang ngomong Tuhan itu di atas. Di atas mana? Yang kita sembah selalu menonggaknya ke atas. Padahal orang percaya mengimani bahwa Tuhan yang dimana Tuhan sudah utus melalui Roh Kudus, melalui firman, itu yang tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Berarti alamat Tuhan di mana? Di dalam diri kita masing-masing, di dalam hati kita. Itulah yang menjadikan citra manusia diubah menjadi citra Allah. Kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita harus lebih lagi memandang kepada Tuhan. Memandang Tuhan adalah sikap sebuah kerendahan hati, di mana kita yang terhubung dengan Tuhan menyatakan bahwa kita hanya seorang hamba, seorang manusia yang lemah, yang tidak mampu untuk hidup tanpa Tuhan. Saudara, ada orang yang merasa hebat bahwa dia itu punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kekayaan. Tapi ada kalanya pada saat mereka sudah menghadapi hidup yang kritis, maka dia akan menyebut, tolonglah Tuhan, hidupkan aku, sembuhkan aku. Di mana dokter katakan tidak ada obatnya. Kenapa dia butuh Tuhan? Karena dia tahu pada akhirnya bahwa hidup itu perlu Tuhan. Amin. Maria tidak mampu
Yesus kalau Roh Kudus tidak turun ke atasnya. Maria tidak akan mampu menghadapi cemoohan orang-orang kalau Allah tidak memberikannya. Dan memberikan kuasa kepada Maria. Maria hanya percaya dan merendahkan hatinya untuk terus memandang bahwa inilah pekerjaan Allah dan taat sebagai seorang hamba. Harus taat sebetulnya. Harus tetap memandang Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Pada saat engkau menghadirkan Tuhan, mempercayai bahwa Allah ada dan Allah sebagai penolongmu, sebagai penyelamatmu, Tuhan akan bekerja dalam segala situasi apapun, bahkan yang terburuk pun bagi hidupmu. Amin. Tuhan selalu ikut serta melakukan segala perkara yang besar, yang bahkan mustahil untuk kita selesaikan. Saat mata kita terus memandang Tuhan dengan segala kerendahan hati kita akan mengerti bahwa di dalam kemustahilan kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Amin. Yang ketiga adalah kita harus lebih lagi memperkatakan kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah firman Allah. Katakan dalam hari-hari yang kau lalui dalam hidup ini, apa yang menjadi kesedatanmu. Katakan bahwa Allah adalah penolongku. Selalu katakan Allah adalah penyelamatku. Katakan bahwa aku selalu diberkati. Amin. Katakan tiap hari, katakan tiap hari. Tiap saat katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku beruntung, aku terus berhasil. Maka niscaya suasana surga akan turun di dalam hidup kita. Amin. Harus memperkatakan kebenaran. Lebih lagi, selain percaya memandang Tuhan, sikap lain yang perlu kita miliki ialah sikap untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan mempunyai kuasa di dalam kehidupan umat-umatnya. Saudara, dalam kitab Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14, saudara nggak usah baca, nanti saudara bisa baca di rumah. Allah berfirman kepada Yeskiel pada saat itu untuk apa? Untuk bernubuat atas tulang-tulang kering di tengah lembah. Firman itu akan menghembuskan nafas hidup supaya tulang-tulang itu hidup kembali. Dan apa yang terjadi? Tulang-tulang kering yang kemudian Yeskiel katakan untuk kemudian dihidupkan kembali, dia menjadi hidup. Dia menjadi hidup dan menjadi tentara pasukan yang menjadi pasukan daripada bangsa Israel waktu itu. Dan hari ini apa yang menjadi tulang-tulang kering dalam hidup kita? Saudara, evaluasi diri. Apa yang saat ini yang menjadi tulang-tulang kering yang terjadi seperti yang ada dalam kitab Yeskiel ini, yang kemudian bisa menjadikan kemustahilan menjadi sebuah kehidupan, sebuah kenyataan. Mungkin kantongmu kering, gitu ya. Mungkin rumah tanggamu kering, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Mungkin bisa jadi pekerjaan kita, usaha kita, atau apapun situasi yang kering dalam hidup kita. Tuhan inginkan kita setiap hari memperkatakan berkat atas hidup kita. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti akan buka jalan. Karena firman Tuhan katakan, dialah penolongku, dialah sumber kehidupan. Amen. Tuhan memiliki nafas daripada kehidupan kita. Dialah yang menjadikan kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Sehingga saat kebenaran itu diberkatakan dari hari-hari yang kau lalui, ada hal-hal yang mustahil, ada hal-hal yang tidak mungkin, yang kita pikirkan yang tidak mungkin, itu akan terjadi, yang akan Tuhan sediakan. Amin. Karena itu saudaraku, iman saya adalah jadikanlah hidup kita menjadi sarana Tuhan untuk mewujudkan apa yang menjadi rancangan Tuhan dan kehendaknya. Melalui apa? Melalui kemustahilannya, di mana kita merasanya secara akal budi, kita menolaknya untuk tidak mau melaluinya, tetapi kemudian menjadi sesuatu kenyataan yang memberkati kita semua. Amin. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga, ayat kedua, yaitu setelah tiga hal tadi, ada satu hal lagi. Sebagai manusia yang lemah, untuk melengkapi tiga hal yang harus kita lakukan, yaitu memahami cara Tuhan bekerja
Bagaimana supaya kita tahu untuk memahami Tuhan bekerja di dalam hidup kita, dan ketidakmungkinan atau kemustahilan itu bisa terjadi di dalam hidup ini. Saudara, kita sadari atau tidak, dalam perjalanan kekristenan kita ini, saudara, seringkali kita dihadapkan kepada hal-hal yang tidak logika, hal-hal yang tidak logis, ya. Dan kemudian kita merasa mengeluh dalam hidup ini. Bisnis sepi, ya. Kemudian hal-hal yang kita harapkan, harapan kita menjadi hancur, ya. Situasi nggak jelas, gitu ya. Dan ini menjadi ketakutan-ketakutan dalam hidup ini, ya. Tetapi saudara, itu sebenarnya ada kehendak Tuhan yang baik atas hidup kita. Segala kesulitan menjadikan kita menjadi seorang yang memiliki iman yang lebih kokoh, yaitu sebenarnya itu berguna untuk melatih iman dan selalu bergantung kepada Tuhan. Kenapa yang boleh kita andalkan dalam dunia ini? Semuanya akan mengecewakan. Tapi pada saat kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan hikmat, inspirasi, kekuatan, bahkan kita melampaui setiap kesulitan kita. Saudara, tapi saudara tahu bahwa ada kalanya sebagian orang percaya tidak menganggapnya sebagai proses sebuah latihan iman, tetapi sebagai bentuk apa? Bentuk ketidakpedulian Allah. Dipikirnya kalau kita mengalami segala masalah itu, kita malah berkomplain sama Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak adil, menganggap Tuhan itu tidak sayang kepada kita, seolah-olah tidak peduli terhadap pergumulan kita. Saudara, sebagai umat-umat yang disayangi Tuhan, kita harus menyadari bahwa saat semua persoalan itu tidak punya jalan keluar, seperti menghadapi jalan buntu atau kemustahilan, di saat itulah kita harus menguatkan kepercayaan iman kita. Kita harus lebih teguh, lebih banyak berdoa, lebih banyak bergumul, memohon pada Tuhan. Minta belas kasihan manusia itu terbatas, tapi Tuhan penuh dengan belas kasih. Ia selalu sayang kepada kita. Amin. Ya, oleh sebab itu selalu sadarkan hidupmu pada Tuhan. Jangan malah menyalahkan Tuhan. Sebab dalam khotbah sore ini menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu berarti segala sesuatunya mungkin bagi Dia. Amin. Bahkan bukan bagi Allah saja, tetapi saudaraku, bagi orang-orang percaya juga akan terjadi. Bukan hanya kepada bagi Allah hal-hal yang mustahil menjadi mungkin, tetapi bagi orang percaya juga bisa terjadi. Ya, bagi orang percaya juga pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil juga bagi kita semua orang-orang yang percaya. Amin. Berarti apa? Berarti semua hal yang dianggap mustahil itu dapat menjadi mungkin atau nyata oleh Allah dan oleh iman kita. Amin. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang terus mencari wajah Tuhan, menghadap Tuhan, terus kemudian selalu memperkatakan firman, pasti akan terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi ada satu hal yang harus saudara lengkapi. Kita tidak boleh Tidak boleh hidup sembarangan. Tidak boleh tahan hati, tetap semangat. Ketika berhadapan dengan kemustahilan, kita harus semakin beriman padanya dan pahamilah, nantikanlah bagaimana cara Tuhan bekerja. Dikatakan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, nantikan. Jangan tergesa-gesa, sabar. Tuhan punya waktu. Waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan. Rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Amin. Ada cara Tuhan, di mana kita harus tahu bagaimana kemustahilan itu bisa ada dalam hidup ini. Dengan cara-cara Tuhan kita bisa pahami. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan tidak mampu bekerja atas hidup kita, hanya karena doa-doa kita mungkin belum dijawab. Ya, sebab Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak peduli dengan kita. Tuhan itu Maha tahu, Maha mendengar. Ia mengetahui segala sesuatunya.
Ia punya segala pertimbangan yang tepat, segala rancangan yang terbaik bagi setiap umat-umat Tuhan. Dan Alkitab memberikan contoh Abraham misalnya. Ia selalu berdoa, syafaat, berusaha menawar dengan Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan kota Sodom dan Gomora. Bahkan dikatakan jumlah orang benar di sana itu ada 10. Nggak ada, satu pun nggak ada. Sehingga dengan terpaksa Allah harus membakar kota Sodom dan Gomora. Sebelumnya Allah selalu bernegosiasi dengan orang-orang percaya. Tapi ada kalanya kita ini tidak tahu kalau dikasih peluang, kasih kesempatan, tapi tetap aja bandel, melanggar segala kitab Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya menghukum kota Sodom dan Gomora. Nah itulah. Tapi beda dengan kota Niniwe kan, luput dari murka Allah karena apa? Karena pertobatan penduduknya. Penduduknya kemudian mau bertobat, ya, mau berpuasa. Ya di sini saudara kita bisa melihat bagaimana Allah punya pertimbangan yang tepat di dalam bekerja. Ia memperhitungkan apa? Memperhitungkan pertobatan ternyata. Ia memperhitungkan pertobatan. Tuhan ingin semua kita, selain 3 hal tadi di atas yang sudah kita dengar, satu hal yang paling penting adalah agar iman kita bekerja di dalam kuasa Tuhan, dalam firman yang kudus, dalam rohnya Allah yang selalu ada dalam hidup ini. Diperlukan yang namanya pertobatan. Amin. Niniwe, suku yang berdosa. Bahkan Yunus diperintah untuk membasminya, untuk mengingatkan bahwa Tuhan akan memusnahkan bangsa Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Niniwe pada saat dengar dia akan dimusnahkan, dia bertobat kepada Tuhan. Ya, setelah bertobat, Allah mempertimbangkan, kemudian dengan bijaksana, dengan segala belas kasihan, Niniwe diselamatkan, saudara ya. Dan inilah sebuah kenyataan yang manis, saudara, bagi setiap kita. Sebelum Tuhan panggil kita menghadap tahtanya, sebelum nafas kehidupan kita ini berakhir di muka bumi ini, ayo mulailah kita bertobat. Amin. Percaya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini mengingatkan, dialah juru selamat, dialah Immanuel, dialah firman Allah yang menjadi manusia. Melekatlah dengan Yesus Kristus, bersama-sama hidup dalam Yesus Kristus, maka firman itu bekerja dalam hidupmu. Kemustahilan akan menjadi kenyataan. Amin. Jadi tidak akan pernah kita ragukan, tidak perlu kita ragukan, sebab Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita dari kemustahilan apapun, saudara ya. Jadi kiranya 3 hal sudah kita pahami tadi. Yang pertama apa? Kita harus lebih lagi percaya. Yang kedua, kita harus lebih lagi memandang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus lebih lagi memperkatakan kebenaran. Tetapi yang pasti, yang lebih penting, Tuhan juga meminta agar kita sungguh-sungguh bertobat di hadapannya. Amin. Sehingga apa yang mustahil bagi kita, dibuatnya segala sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Makanya caranya mungkin segala pertobatan yang akan terjadi dalam hidup kita mungkin berbeda-beda setiap kita. Tetapi tetap Tuhan punya satu tujuan atas semua kita. Pada akhirnya Tuhan sediakan tempat di surga bagi kita semua. Amin. Supaya apa? Masalah membuat kita semakin percaya dan selalu hidup kudus di hadapannya. Dikatakan bahwa barang siapa yang benar, ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, ia terus mengkuduskan dirinya. Amin. Kalau kau adalah orang yang benar, sudah dibenarkan oleh Tuhan, tetaplah ke depan selalu hidup di dalam kebenaran. Ya, jangan pelin-pelan, istilahnya manusia, ke kanan atau ke kiri lagi, seperti ular yang tidak ada tujuannya. Ular kalau jalan tidak bisa kencang, pasti pelan-pelan kan? Ya, jadi tidak jelas jalannya, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Nah ini dia, janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak setia.
Ya, tetap satu Kristus, percaya Tuhan, sekali Kristus, sekali Yesus, tetap hidup selamanya. Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. The stars are brightly shining. It is the night all our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. The thrill of hope, the weary world rejoices, and yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on high, divine, all night, when Christ was born. On high, divine, all night divine, all night Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, lilin bisa dinyalakan. Lilin boleh dinyalakan. Malam kudus di setia. Malam kudus, sunyi senyap, bintang
Hari ini Tuhan sudah berkata bahwa Dialah kebenaran, Dialah pemilik dunia ini, Dia yang menciptakan semua makhluk hidup. Oleh sebab itu kita sebagai makhluk ciptaannya, Ia menciptakan kita segambar dengan dirinya. Dia ingin agar kita selalu benar di hadapan Tuhan, selalu mulia, selalu menghargai setiap apa yang jadi pengorbanannya. Yesus hadir datang ke dunia ini bukan semata tanpa tujuan. Ia memiliki tujuan untuk kita boleh kembali memiliki citra sebagai makhluk yang mulia. Dia ingin agar kita dibebaskan dari dosa. Dia ingin agar kita sebagai manusia menjadi anak-anak Allah dan pewaris daripada kerajaan Allah. Mari saudara, kita boleh tetap percaya, mengimani bahwa Yesus itulah terang dunia. Yesus itulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah yang memberi semua yang kita butuhkan. Bapak di surga, terima kasih umat-umat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Kau begitu sangat mengasihi mereka Tuhan, sehingga mereka merindukan akan kehadiran-Mu, merindukan jamahan Tuhan, merindukan suara Tuhan. Malam ini Tuhan kami ingatkan bahwa Engkaulah Tuhan di segala Tuhan, Engkaulah Raja segala Raja, Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah yang akan memberi segala damai, sejahtera dan sukacita dalam hidup ini, bahkan sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, lilin bisa dimatikan. Suatu hari 3 orang anak bernama Cecilia, Nia, dan Daniel sedang berbicara mengenai mereka lakukan saat Natal. Guys, tahu gak sih? Jadi nanti Natal itu papa mamaku tuh mau bawa aku ke Romawi. Terus kita nanti ibadah bareng di sana. Keren. Gitu sebagai aku nanti lo beli ipong iri Ipung lama. Kecil ya buat papa mama aku. Udah, kalau Cecil gimana nih? Nanti kamu Natal mau ngapain? Kalau aku sih nggak minta banyak sih, cuma palingan mau kumpul-kumpul lagi sama keluarga aku kayak dulu. Ya pokoknya aku doain yang baik ya supaya semua doanya Cecil terkabul. Papaku udah jemput duluan ya, dadah. Tuh, mama sama papa kok nggak jemput-jemput sih. Ini gereja udah sepi loh. Coba aku telepon aja lah. Halo Ma, dari tadi kok nggak jemput-jemput sih? Ini gereja udah sepi banget loh. Aduh Cecil, mama lupa waktu, mama sibuk. Jangan naik aja loh, ya? Udah ya? Loh, halo? Halo? Ya, dimatiin. Ya udahlah, pesen ojol aja. Malam tiba, Cecilia, Mama dan Papa sedang bersama di ruang keluarga. Namun sayangnya, Papa dan Mama malah asik dengan ponsel mereka sendiri. Ma, tahu nggak sih, tadi tuh di gereja teman-teman tuh pada cerita tentang rencana liburan mereka Natal kali ini. Nah, si Daniel itu katanya mau dibeliin iPhone sama papa sama mamanya. Nah, terus si Nia itu katanya mau diajak ke Roma dan mereka katanya mau ibadah di sana. Nah, kalau kita ngapain nanti waktu Natal? apa makan apa Bukan, nanti kita waktu Natal ngapain? Aduh Sil, mama
Cecilia yang sedih akhirnya berdoa pada Tuhan. Makin hari tuh papa sama mama tuh makin sibuk sama HP-nya sendiri. Masa sambil waktu makan pun gak ada tuh obrolan apapun. Coba aku doa aja deh. Tuhan, Cecily lagi sedih loh. Masa papa sama mama tuh gak ada waktu lagi buat Cecil. Mereka malah sibuk dengan kerjaannya terus. Cecil cuma berharap waktu Natal kita bisa ngumpul-ngumpul bareng lagi kayak dulu. Cecil cuma minta kado itu aja kok Tuhan. Amin. Tanggal 24 Desember pun tiba. Cecilia, papa dan mama sedang duduk di ruang keluarga. Namun seperti sebelumnya, papa dan mama masih asik dengan ponsel mereka sendiri. Pak, besok sudah Natal tuh. Jadinya kita ngapain? Terus seperti biasa kita kan juga akan doa kan di malam Natal. Tanya lagi. Kan sudah tak jelasin tadi. Ustaz Cecil jangan manja ya. Cecil itu tidur sana loh. Ojo ribut mama papa sibuk. Terus besok juga ke gereja kan? Ya udahlah, kamu nanti kan bareng sama temanmu yang mau ke Roma tadi tuh ya. Cecilia merasa kecewa di dalam hatinya. Ia berdoa, Tuhan, tolong kembalikan papa dan mamaku seperti dulu. Di kamar, papa dan mama sedang tidur. Kakak, Mbak E, bangun Mbak E. Apa sih? Loh, saya pancet nggak? Bu, ganti situ Mas E, bangun Mas E. Apa ya sih? Iku lho, bojone dibanguni. Aduh, mama lihat mas apa tuh mah? Saya bukan maling. Saya ini malaikat Tuhan ya, Pak. Aduh mama. Wah, alaikat tuh ini mau soal alay gitu sih. Ngapain? Aku kesini disuruh Tuhan bawa kalian ke masa lalu. Tada. Apa masalah lu? Iya. Ayo. Berusalading abrakadabra. Loh, terus mana jogetin? Kita di mana ini? Aku kok jadi agak gantengan lah. Iya, aku kok gak keliput ya Pak ya? Kita di masa lalu ya, Pak. Aku paling suka pakai sarung. Kita di mana ini? Masa lalu. Pak. Jangan berisik ya, tuh anak kalian sudah datang. Ayo, saya sudah gak sabar nih kita doa, berdoa, terus kita buka kado tuh yang ada di bawah pohon Natal. Doa, aduh. Loh, ini tanggal 24 loh, malam Natal. Masa papa sama mama lupa? Biasanya kita waktu malam Natal tuh mes berdoa, terus pas jam 12 pas kita ngomong Merry Christmas. Nah, terus. Kita buka kado tuh yang ada di bawah pohon Natal. Besoknya kita pergi ke gereja bareng-bareng. Udah, ayo. Cecilia
Papa dan Mama akhirnya melakukan mesbah doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berikan kami keluarga yang harmonis, dengan kami kesehatan untuk hari Natal ini, juga beri kami kesehatan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Yuk, sekarang kita buka kadonya. Setelah melakukan mesbah doa, Cecilia ingin membuka kado Natalnya. Bukan sil, kado musil. Apa ya isinya? Bom. Loh, Bom. Wah, Bando, makasih loh Tuhan atas kadonya. Loh, ini kado dari mama sama papa sama mama yang di pasar Atung kemarin. Kok dari Tuhan? Loh, masa mama sama mama tuh lupa kalau semua yang kita punya itu dari Tuhan loh. Iya, mama ini. Loh. Mana kadoku? Ini loh kadonya. Kok cuma pigoran? Oh ini loh Pak, ini waktu kita bikin jalan kemarin sih kita masih belum punya uang. Yang naik kapal itu yang nggak bertenggelam. Ya itu gara-gara mama yang keributan. Enggak dong, gara-gara papa dong. Udah di kenjeran itu ya? Kamu seneng gak Cecil? Senang dong, Cecil tuh selalu senang tiap Natalan gini kita jadi bisa kumpul-kumpul bareng, nyemil-nyemil bareng. Ya udahlah, Pak. Itu kamu seneng kita ke jalan lagi yuk. Tuh, bosan. Ya nanti ke lain tempat lah. Ya udahlah. Ember ke pribadi sudah tersentuh lah sama ceritanya. Guru. Buat apa kita dibawa ke sini tuh buat apa? Ayo balik ke kemarin itu loh. Kesini biar kalian itu Papa Mama Sisil tahu bahwa Sisil itu setiap hari menangis berdoa kepada Tuhan. Dia ingin keluarganya itu kembali jadi baik. Nah, maka dari itu kalau Tuhan sudah mengetuk pintu hati kalian, bukakan supaya Sisil boleh kembali kepada keluarganya. Sisi itu udah dikasih kado papanya. Udah seneng dia tuh. Wes ngomong Tuhan nggak usah khawatir. Loh, kado sama harta itu tidak bisa membeli kebahagiaan anak Tapi kalian. kamu dengan cerita dia itu seneng loh. Kamu gak tahu apa-apa. Wah, ya wes, Tuhan itu tidak pernah memaksa manusia untuk berbuat sesuatu. Tapi kalau Tuhan sudah mengetuk pintu hati kalian, mari buka sebelum terlambat. Sudah malaikat kembalikan kita ke masa sekarang aja. Malaikat akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Papa dan Mama ke masa saat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan itu penuh kasih. Allah yang penuh kasih mengasihi setiap anak-anaknya yang mau datang kepadanya. Maka dari itu, kalau Tuhan sudah mengetuk pintu hati kalian, jangan keraskan hati kalian. Buka hati kalian, terima Dia, dan jangan sembunyi dari teguran Tuhan. Setelah kejadian malaikat pertama tersebut, Mama dan Papa kembali tidur. Namun tiba-tiba halo semua, aku malaikat. Namaku si baik dan tidak sombong. Tuhan nyuruh aku buat ini kami tidak sopan. Nyuruh aku buat tegur mereka karena mereka nggak dengar teguran malaikat sebelumnya. Permisi, Bapak bangun dong, ayo bangun. Sudah pagi, bangun. Ayo, tak bantu Pak, ayo Pak. Aduh, malaikatnya nggak kuat ini. Aduh, malaikatnya ngangkat gajah. Katanya malaikat apa kok gak kuat sih? Ngapain kamu datang subuh-subuh gini? Tunggu. Sebelumnya kenali dulu, aku ini malaikat.
Namaku si baik dan tidak sombong. Aku ini utusan Tuhan yang disuruh Tuhan buat negur kalian karena kalian gak dengerin malaikat sebelumnya. Aku temannya malaikat yang tadi itu. Betul. Temannya apa anaknya? Anaknya. Mirip ya soalnya. Mirip. Sama Allahnya ya. Nah, sudah. Biar nggak lama-lama, aku bawa kalian ke suatu tempat. Simsalabim. Rupanya malaikat membawa mereka ke kamar anak mereka di masa sekarang, di mana saat ini Cecilia sedang sangat sedih dan berdoa kepada Tuhan agar orang tuanya kembali seperti dulu. Kenapa kok nangis, Mas? Cecil beneran nggak minta apa-apa buat Natal kali ini. Cecil tuh cuma minta waktu Natal ini mama sama papa tuh kembali kayak dulu dan gak sibuk sendiri. Cecil cuma minta itu aja kok Tuhan. Kurang perhatian apa, Ma? Dia penting bantu sih. Mungkin anaknya syarat-syarat dia dibeli pulau dulu. Ini pasti paling kelahi sama temennya. Sudah, jangan berantem ya. Papa mamanya Cecil sekarang ini hanya membutuhkan kasih sayang dan cinta dari papa mamanya lagi seperti dulu. Karena kalian itu terlalu sibuk, kalian gak perhatian sama Cecil, gak bisa berdoa bersama lagi, gak bisa ibadah bersama lagi di GPI Sekina ketemu Pak Andrian. Astaga, anakku Cecil. Tunggu, kamu tidak bisa menyentuh atau memegangnya karena saat ini hanya roh kalian yang ada di sini. Jadi kalian tidak bisa menyentuh dan memegangnya. Rasa bersalah meliputi kedua hati orang tua Cecil. Namun nampaknya papa masih berkeras hati. Cukup. Sudah malaikat. Ini sudah 2 kali kamu ngingetin aku ya. Sama malaikat yang satunya lagi. Aku ini paling tahu kesukaannya anakku ini apa. Aku kerja keras ini buat anakku. Buat apa yang dia kepingin itu aku nanti berikan. Kamu nggak tahu apa-apa soal kesenangan anak. Ya sudahlah, masih keras kepala rupanya. Aku akan kembalikan kalian ke tubuh kalian dan biarlah Tuhan yang menegur kalian. Simsalabim. Malaikat masa sekarang akhirnya memutuskan untuk tidak memaksa lebih lanjut. Ia pun memutuskan mengembalikan papa dan mama kembali ke kamar mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan adalah Maha Sabar dan penuh kasih. Ia memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk berubah dan bertobat. Kita itu gak bisa loh kayak gini terus. Kita itu kudu nyempat waktu, Cecil. Terus Mak, kakek ngomong Mak. Siapa tahu kan itu Cecil seneng. Seneng jadi itu loh seneng. Terus dibikin apa sih diingin tak itu keturutan. Jadwalnya apa? Aku kira repot. Alhamdulillah. Saat ini pukul 3 pagi, ayah yang sedang enak-enak tidur tiba-tiba dibangunkan lagi oleh malaikat. Kali ini adalah malaikat masa depan. Anak Tuhan ya? Ini anak Tuhan kah? Pak, bangun Pak. Lagi, kamu itu siapa lagi? Coba tuh Pak, bangun dulu lihat saya. Aduh. Coba lihat saya dulu. Aduh, sulit ini bisa nggak bantu? Oh ya jelas gak bisa Pak, saya yang jongkel nanti. Aduh, mana Aduh, coba Pak. kamu siapa?
saya sewa loh Pak. Oh, saya. Pak, saya kasih tahu. Saya ini malaikat toh ya, diutus sama Tuhan Yesus untuk kesini untuk bertemu Bapak supaya Bapak itu bertobat. Lah, aku apa? Loh, Bapak nggak menyadari. Aku maling enggak? Loh, memang enggak. Bunuh enggak? Enggak. Memperkosa apalagi enggak? Enggak. Main judi ya enggak? Enggak. Kamu ngapain bertobat itu ngapain? Coba toh diingat lagi apa yang kamu lakukan. Aku beli gorengan 5 bayar 3 bukan? Sudah. Kelamaan. Ayo ikut saya aja. Ayo ikut aku. Sekarang, Pak. Sekarang. Aku dosen mari. Aduh, ya ampun. Kita tinggal 5 menit. Aduh, sudah. Ayo sekarang. Aduh, nanti ketinggalan. Tuhan catat loh ya jamnya. Ya, Ayo cepet. Jadi, sekarang. Ayo. Pasti. Yakin. Oh Tuhan, kenapa saya diutus sekarang ini dengan membangunkan ini Bapak satu ini? Loh, aku ini kelihatannya tanganku tambah keriput, tambah hijabnya putih, banyak putihnya. Apakah aku ini ada di masa depan? Papa melihat-lihat tangannya yang keriput. Rupanya malaikat telah membawanya ke masa depan. Masa di mana Papa sudah tua dan Cecilia sudah dewasa. Loh, Sin. Kamu kenapa? Jangan telepon Cecil terus Pak. Lihat handphonenya Cecil. 9999 miss call. Ya ampun Pak, Cecil capek. Kamu anaknya tetangga. Kamu itu kan anaknya Papa. Iya, masa anak tetangga Papa telepon terus kan ya nggak mungkin toh Pak. Pak, tapi Mbok iya Pak ya kalau Papa ingin Cecil pulang waktu Natal, Mbok jangan telepon 99. Ini kan tiap detik Papa telepon kering. Cecil nggak bisa kerja Pak. Iya, habis Papa ini mau seperti kamu waktu dulu itu. Ya, kita kan mau pergi ke Natalan. Iya kan? Kan ada Natalan. Cecilia membentak papanya hingga membuat papanya merasa sedih dan sakit hati. Ia tak menyangka bahwa anak yang selama ini ia sayangi dapat berkata sedemikian kejam padanya. Tapi nak, apa ingin waktu hari Natal kita bisa pergi ke gereja bersama-sama. Kamu lupa kalau setelah dari gereja kita jalan-jalan, kita tukar kado, ya kan? Nah sekarang ini Apa itu Pak? iya kan? Tapi Pak, ini loh Pak. Kalau Papa minta kado, Papa ngomongin loh. Papa pengen apa? Pengen ipong, ipeng, pengen trauma, pengen jalan lagi. Nggak apa-apa Pak. Apa ini Saya nggak senang. pengen apa-apa? Aduh Pak, sudah gini loh Pak. Pak, gini aja. Iya. Papa, ojo ngomong terus Pak. Saya ini ribet banyak kerjaan di kantor. Nah, oke. Ya. Saya sih kasih kartu kreditnya saya aja. Ya. Papa pesen mau beli apa? Ya. Oh. Platinum Pak. Platinum. Oh, platinum. Black card. Oh, bisa. Ada Papa isinya? mau ke Roma. Bisa ada isinya. Oh, gitu. Nanti tak kasih passwordnya Pak. Iya. Ya. Iya. Ini buat Papa. Papa mau beli ipong, ipek, apapun Pak. Platinum, black card bisa dipakai di mana pun. Jalan-jalan ya Pak. Pokok Iya. satu hal Pak. Bawa telepon Cecil Pak, Elek. Bawa Iya. telepon. Sampai ada 999 lagi miss call angkat. Wes ya Pak. Aku mau kerja. Iya wes aku foto aja di Di tengah kaisan yang ketakutan itu, malaikat datang menghampiri Papa. Kelihatannya menyesal nggak ya Evander ini? Wahai anak Tuhan, Pak Evander, apakah Bapak menyesali? Disentak-sentak anaknya loh tadi. Ya Tuhan, memang aku menyesal apa yang sudah aku lakukan terhadap
sehingga keluargaku tidak ada damai sejahtera. Nah, itu dia. Gimana Pak konsekuensinya? Ini yang Bapak terima. Dan aku juga ingin supaya aku ini bisa kembali seperti itu. Kita bisa bersama-sama lebih tenang. Gitu ya Pak ya, makanya ya. Pak Evander tuh harus bertobat Pak. Ya, karena Tuhan Yesus kasih Tuhan Yesus itu mengutus aku dan kedua temanku yang si Baik dan si Ibu tadi itu harusnya Bapak tersentuh loh, Bapak bertobat loh. Tapi kok gimana ya, Bapak kok ya Bapak kok tersentuh. Aku saat ini sadar, menyesal. Oh sadar ya Pak ya, beneran. Supaya mendapat kesempatan lagi untuk saya bisa hidup bersama keluarga saya. Sebelum Tuhan panggil. Oh gitu ya Pak. Iya. Oke, kalau gitu Bapak ikut saya lagi ke masa lalu. Mau? Mau. Oke. Ayo kita kembali. Tanya lonjong. Loh, aku sudah balik ini. Tanganku sudah gak keriput, rambutku sudah hitam, perutku juga sudah gendutan ini. Aku harus balik ke kamarku, Cecil. Pak, bangun! Kenapa? Apa yang mau kamu pakai? Kok tumben? Apa kamu jatuh? Sakit ya, sakit. Enggak apa-apa, baik-baik saja. Batuk. Enggak. Diare. Enggak, ini Papa gak makan apa-apa. Terus gini-gini ya sih. Selama ini Papa kurang waktu buat kamu. Terus? Papa baru sadar. Kalau selama ini Papa salah, cuma ngasihin kamu cuma uang aja tapi gak ada waktu buat kamu. Terus sekarang apa nih? Selama ini kita kan akhir-akhir ini kita kan gak pernah mes doa. Akhir-akhir ini kita gak pernah ke gereja bareng. Betul. Terus? Kalau gimana kalau besok kita ke gereja sama-sama? Ayo, tapi ke gereja mana nih? Yang masuk kecil itu. Oh, gereja kita. Itu namanya gereja kita. Oh, baru tahu. Dalam itu rawon enak. Iya. Rawon apa? Gulai. Papa terakhir makan sana tuh baik. Oh. Iya. Ada. Iya, benar. Masih ada. Apanya nih yang masih ada babinya? Ya nggak tahu. Dan pokoknya Papa kepingin gereja lah, menghabiskan waktu sama kamu, sama Mama, kita sama-sama gereja. Habis gitu kita pergi jalan-jalan. Kekejaran lagi ya? Oh enggak dong. Terus? Habis dari gereja kita packing kita kembali. Kamu suka nggak? Terus makannya apa di sana? Makan di babi guling dong. Weh. Masa makan pecel di Bali? Ayo, kamu suka nggak? Suka dong, Let's go, kita pergi sana. Oh, sana. Natal bukanlah tentang uang atau hadiah. Natal adalah yang diberikan pada Tuhan untuk manusia. Bahwa Juru Selamat telah hadir untuk menyelamatkan setiap domba yang terhilang. Ketika satu domba terhilang ditemukan, maka surga pun bersukacita. Amin. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Ia datang ke dunia, bahkan memberikan kesempatan untuk setiap manusia agar kembali kepadanya. Oleh karena itu, apabila Tuhan sudah mengetuk pintu hatimu, janganlah engkau mengeraskan hatimu atau menghindar. Tetapi terimalah Tuhan sebagai Juru Selamat dunia. Amin. Kasihmu
Saya akan menerangkan sedikit tentang cerita drama alurnya tadi supaya kita bisa paham. Tadi drama itu menceritakan suatu keluarga di mana sebuah keluarga ini ayah dan mama itu begitu sibuk dengan kehidupannya untuk mencari uang sehingga tidak ada perhatian kepada anaknya. Nah, setelah itu anaknya ini sangat merindukan kebersamaan seperti yang terjadi dulu, yang dulu pernah mereka alami ketika mereka belum sukses, belum kaya, mereka bisa bersama, kumpul bersama, beribadah bersama, mesbah doa bersama. Itu tidak ada sekarang karena kesibukan mereka. Nah, kemudian Tuhan begitu baik menegur mereka, ya melalui beberapa malaikat. Yang pertama, malaikat pertama sudah menegur, mengingatkan kepada keluarga ini, tapi keluarga ini tidak sadar. Nah, setelah itu akhirnya dikirim malaikat kedua, ya juga tidak sadar. Nah, sempat diingatkan malaikat tadi, dibawa ke masa lalu mereka. Ketika mereka begitu harmonis, lihat nih loh, dulu kalian itu keluarga yang harmonis, anak ini si Cecil ini sangat bahagia, bukan karena uang, tapi kebersamaan, kebahagiaan kekeluargaan itu. Tapi sekarang mereka dia tidak dapatkan. Nah, setelah itu dikembalikan ke keadaan yang semula, tapi toh orang tuanya tidak sadar. Nah, akhirnya dapat teguran yang kedua dari malaikat kedua, tetap tidak sadar. Ya, malaikat kedua menunjukkan, ini loh anakmu, lihat, sekarang lagi sedih, dia nangis, bukan karena uang, bukan karena permintaan yang dikasih dia puas, tapi karena kasih sayang, perhatian, itu yang dibutuhkan. Tapi rupanya mamanya sadar, papanya yang belum sadar, sama tetap gemuk ya tadi. Ya, akhirnya terakhir malaikat yang terakhir menegur, membawa, coba ditunjukkan, dibawa ke masa yang akan datang. Nanti yang akan terjadi ini loh, akibat perbuatanmu sekarang tidak ada perhatian terhadap orang tua, maka apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Sehingga ketika engkau tua nanti, anakmu juga akan berlaku seperti yang kamu lakukan terhadap anak. Pokoknya tak cukupi kebutuhanmu kan gitu. Wis, akhirnya sang papa sadar, kenapa anak yang aku kasih kok memperlakukan aku itu karena tabur tuai. Nah, akhirnya sadar, dikembalikan ke masa sekarang itu ya. Nah, sehingga papanya ini sadar, akhirnya kembali harmonis kepada anaknya dan bisa bermesbah keluarga bersama, beribadah bersama di GBI Sekina. Amin. Itu singkat cerita. Ya, paham ya? Oke, kita akan masuk acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Angela dan mamanya Suci. Silakan. In time
Wow, suara yang menggelegar ya, keren sekali. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Belum ternyata. Kita akan tutup dulu ibadah ini. Oke. Nanti yang mau pulang, pulang. Biar hadiahnya dititipkan. Buat saya, yeay. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Yang boleh bisa bangkit berdiri. Merry Christmas. Silakan memberikan ucapan selamat Mari saudara kita akhiri pada Natal pada sore petang ini. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap engkau, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati setiap hal yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kiranya perjalanan hidupmu akan terus diberkati, disertai, bahkan dimuliakan Tuhan. Apapun yang mengerjakan, Tuhan buat beruntung. Dan kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah di dalam hidupmu mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang pulang berkat, tetap bersama saya. Amin. Selamat malam.